covernya. Shining, shimmering, splendid. Hello Book Besties, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Terima kasih sudah klik video ini, dan seperti yang kalian lihat di judul, di bulan Februari ini aku mau kasih tahu kalian buku-buku apa aja yang menjadi buku haul aku, atau buku yang udah aku dapetin atau beli di bulan Januari kemarin. Tapi sebelum videonya, jangan lupa untuk follow aku di Instagram @fatimuin, karena di sana aku ngupload bookies konten yang gak aku upload di sini. Pastikan kalian duduk manis, siapkan cemilan dan air putih. So without any further ado, mari kita langsung ke videonya. Udah gak kerasa 2023 ini udah masuk di bulan Februari, dan pastinya udah banyak juga buku-buku yang kita dapetin gitu ya. So, jadi tanpa lama-lama lagi, aku mau kasih tau kalian, buku pertama adalah ada Lupus. Nah, kedua buku ini itu punya judul yang berbeda. Kalau yang satunya dia judulnya Tangkaplah Daku Kau Kujitak, dan buku yang kedua ini Makhluk Manis Dalam Bis. Buku ini aku langsung beli di Gramedia online. Kebetulan waktu itu lagi diskon dari 65.000 menjadi sekitar 50 ribuan. Jadi kayak aku gak menyanyiakan waktu itu, langsung beli dua aja. Menurutku buku ini bener-bener kasih vibe yang kocak banget, terlebih si karakter Lupus ini yang menurut aku itu memang bener-bener jahil banget dan lucu banget. Kayak dia itu memang tipikal karakternya itu kuat banget ya, apalagi di zaman dulu kan Lupus itu udah kayak terkenal banget ya, jadi banyak banget yang udah kenal serial Lupus, dan juga ada bukunya sebelum itu. Dan for information, buku ini adalah merupakan cover yang terbaru, jadi ini kayak cetakan dengan cover yang baru gitu. Aku suka banget dengan cover yang baru ini, lebih fresh, colorful, dan lebih kekinian aja gitu. Kayak bener-bener menggambarkan Lupus banget, tapi tidak meninggalkan kesan jadulnya gitu. Buku yang kedua judulnya Afternoon Tea Time. Kalian bisa lihat covernya. Shining, shimmering, splendid, dan aku suka banget dengan cover ini. Dan terlebih lagi dengan isinya, buku ini itu jangan terkecoh di covernya. Kalian bisa lihat covernya kan kayak modelan novel gitu ya, tetapi ternyata di dalam isinya itu bukan novel, bukan berisi tulisan-tulisan yang seperti layaknya kita pernah baca gitu ya, atau novel kebanyakan. Tapi ternyata dalam isinya ini itu merupakan sebuah komik, atau lebih tepatnya novel grafis gitu. Kalian bisa lihat di sini seperti itu. Jadi kayak kita itu sebenarnya nggak tahu baca aku novel atau komik, tapi aku suka banget dengan ceritanya juga. Buku ini menceritakan tentang dua pasangan gitu, jadi mereka itu kayak couples goal yang mereka perhatian, saling menyayangi, saling mendengarkan satu sama lain, dan saling apa adanya gitu loh. Dan kayak bener-bener pas baca ini visualisasinya itu tergambar bener di otak kita, dan aku suka banget dengan ilustrasinya yang cantik banget dan cute. Buku yang ketiga judulnya Dimulai Dari Nol Mimpi. Buku ini juga aku beli secara online. Kalau buku ini tuh menceritakan tentang sebuah kisah gagalan, yang dimana kalau misalkan buku-buku motivasi itu kan menceritakan banyak keberhasilan atau bagaimana cara dia mencapainya hingga dia sukses. Tetapi di buku ini itu cukup berbeda menurutku, karena buku ini tuh menceritakan tentang kisah-kisah kegagalan yang dimana banyak banget public figure yang sudah mengalaminya, kayak misalnya Kak Seto, terus ada pemain sepak bola yang memegang kiper, terus banyak deh pokoknya gitu. Dan menurutku buku ini benar-benar menyajikan sebuah kisah yang berbeda dari buku lainnya. Aku banyak banget belajar dari buku ini tentang bagaimana cara kita meraih mimpi, dan bagaimana kita harus straight kepada mimpi kita, dan harus percaya dengan apa yang kita mimpikan, jangan menyerah, dan juga tetap moving forward kepada apa yang kita mau mimpikan, usaha juga, dan jangan lupa berdoa. Pokoknya buku ini bagus banget buat kamu baca. Buku yang selanjutnya judulnya Frankie in Love. Itu sebenarnya bukan merupakan buku wishlist, tapi aku waktu itu lagi dapat voucher dari Gramedia dan harus ke tokonya langsung untuk beli buku. Jadi kayak aku bingung mau buku apa ya. Kalau misalkan mau buku yang wishlist aku itu kayak mahal banget gitu ya, dan waktu itu budget aku sedikit gitu. Jadi aku mau beli buku yang sesuai dengan budget aku, dan kayak
eye catching gitu, pokoknya menurut aku yang mana. Terus setelah hampir 30 menitan mencari, akhirnya jatuh kepada buku ini, yang dimana waktu itu dikejar waktu gitu. Aku cepet-cepet langsung ke kasir dan ambil vouchernya, langsung beli buku ini. Lumayan lah, 50.000 dapat buku setebal ini. Buku yang selanjutnya judulnya Kitab Hitam TikTok Affiliate. Ini sebenarnya buku yang nggak ada di ranah pembaca kita ya, cuman lebih kayak buku ini pedoman buat para TikTok kreator yang menjadi afiliator, yang dimana buku ini tuh menjelaskan tentang bagaimana cara kita membuat konten, bagaimana cara FYP di TikTok, bagaimana cara menjadi kreator dan semuanya. Menurutku buku ini cukup bermanfaat juga dan kasih tahu cara kita bagaimana trik-trik agar konten kita itu bisa bermanfaat dan berkualitas gitu ya. Buku itu sebenarnya buku yang selalu banget muncul di beranda TikTok aku, jadi kayak penasaran juga ini tuh sebagus apa sih dan isinya tuh seperti apa, jadi kayak penasaran aja gitu. Jadi akhirnya ya udah beli aja. Buku yang selanjutnya judulnya The Love Hypothesis. Buku ini adalah buku wishlist aku dari lama banget. Kayak banyak banget bookstagrammer yang meracuni aku buku ini gitu lah, apalagi bookstagrammer luar, teman-teman internasional gitu, banyak banget yang bilang buku ini tuh bagus banget. Dan kayak dari reviewnya mereka juga memberikan bintang yang memuaskan, jadi kayak waduh, kalau beli ini kan lumayan kan harganya juga kayak pricey gitu kalau pergi ke toko buku impor. Jadi makanya aku waktu itu tiba-tiba scroll TikTok dan nemu orang yang book haul buku ini. Setelah kita deal-dealan, oke lah aku angkut, dan yang pun akhirnya tersampaikan juga. Dia tuh lebih kayak ke romance komedi gitu, dan aku emang tipikal pembaca yang suka banget dengan romance komedi tropnya. Dan aku penasaran bagaimana keseruan di dalam buku ini, apakah memang sebagus itu atau is that worth the hype? Buku yang selanjutnya judulnya Girls. Nah, buku ini merupakan buku keempat dari Minato Kanae yang baru aja launching di bulan Januari ini kalau nggak salah. Kalau buku ini tuh aku suka banget juga, dan aku kasih rating yang memuaskan buku ini. Kalau buku ini tuh menceritakan tentang dua sahabat yang bernama Yuki dan Atsuko, dan mereka ini kayak tidak biasanya dilakukan oleh siswa-siswa kebanyakan gitulah. Dan aku suka banget dengan buku ini, banyak banget plot twistnya, banyak banget hal yang tak terduga melalui buku ini. Jadi ya jempol lah. Buku yang selanjutnya ada 4 buku ini. Kalian bisa lihat di sini covernya tuh kayak hampir serupa gitu ya. Nah, buku ini merupakan buku series dari Self Healing dari Klik Media. Yang pertama itu ada Seni Menertawakan Diri Beban Hidup. Seni Menertawakan Beban Hidup. Terus yang kedua ada Self Reward nih. Terus yang ketiga ada Self Talk, dan yang keempat ada Self Love. Sebenarnya sih masih ada lagi buku-buku self healing series lainnya, tapi kayak aku dikirimin 4 buku ini, dan aku overall suka banget. Aku juga sudah baca keempat bukunya ini, dan aku suka banget gitu ya. Banyak banget ilmu motivasi yang ada di dalam buku ini. Terlebih kalau misalkan kita tuh lagi gimana ya, mungkin bingung dengan kehidupan ini, insecure, buku ini memang benar-benar bisa menjadi pedoman buat kita gitu lah. Buku yang selanjutnya ada judulnya Afirmasi Positif. Buku ini juga sebenarnya belum aku baca sih, dan aku mau baca di bulan Februari ini. Buku ini juga sebenarnya dikasih dari sampel di TikTok, dan aku nggak sabaran buat baca. Aku have no idea buku ini tentang apa, tapi dilihat dari judulnya, buku ini tentang ya udah positif, bagaimana kita berpikir positif, dan ya aku penasaran aja dan bagaimana bagusnya buku ini. Buku yang selanjutnya judulnya Tamalatea. Nah, kalau buku ini sedang aku baca dan lagi proses baca. Sejauh yang aku baca, buku ini tuh bener-bener bagus banget, kata-katanya tuh, gaya bahasanya tuh dan diksinya tuh pas banget, dan kayak sederhana aja gitu loh. Nah, kalau buku Tamalatea ini menceritakan tentang 2 cewek cowok, yang pertama Lila dan Gio. Mereka ini adalah sahabatan dari kecil sampai dewasa tuh, kayak mereka tuh emang bener-bener kayak saudaraan gitu loh. Tapi hingga suatu saat mungkin ada beberapa konflik-konflik yang menyebabkan mereka tuh tidak bisa saling menyatakan perasaan mereka masing-masing. Jadi ya itu dia problematikanya, dan aku penasaran banget gimana endingnya. Mungkin kalau misalkan kalian penasaran juga, kalian bisa pantengin aja di Instagram aku dan di TikTok aku. Buku yang selanjutnya ada 2 buku ini, judulnya Salawatin Aja yang pertama dan yang kedua. Aku nggak tahu ya dari ini pertama atau yang ini. Pokoknya buku ini tuh menceritakan tentang kisah nyata bagaimana kekuatan salawat gitu, dan aku penasaran. Buku ini juga merupakan buku yang bakal aku baca di bulan Februari ini.
Buku yang selanjutnya menjadi book haul aku di bulan Januari adalah Agilea. For information, buku ini merupakan buku yang membuat aku keracunan di TikTok. Yap, sekali lagi, karena aku suka banget dengan covernya. Aku suka banget dengan looknya, aku suka banget dengan fisiknya, dan pokoknya buku ini merupakan buku juga yang bakal aku baca nanti, tapi nggak tahu kapan. Buku yang selanjutnya judulnya Aku Ada di Sini Untuk Mendengarkanmu. Kalau buku ini sebenarnya buku yang aku beli langsung di Gramedia pada saat itu lagi ada acara book talk buku ini launchingnya, dan aku datang beli OTS aja, jadi kayak langsung tanda tangan penulisnya gitu, jadi ya lumayan gitu ya. Aku juga belum tahu buku yang menceritakan tentang apa, tapi sejauh yang aku baca di blognya, kita itu bisa mendengarkan orang-orang yang curhat ke kita, ataupun misalnya kita mau curhat ke orang lain, kayak tentang bagaimana menceritakan tentang psikologi seseorang ketika mau curhat gitu ya. Kan biasa tuh kalau misalkan kita curhat itu tidak sembarang juga orang yang kita tempati curhat gitu ya. Dan buku ini tuh lebih kayak ke mental orang, ke menceritakan tentang mental atau psikologi orang ketika kayak lagi curhat gitu. Buku yang terakhir yang menjadi book haul aku di Januari adalah judulnya Aldera. Buku ini sebenarnya bukan buku yang berada di ranah baca aku gitu ya, karena buku ini tuh merupakan genrenya historical, yang dimana menceritakan tentang kejadian-kejadian masa lampau, yang dimana pada saat itu di tahun 1993 sampai 1999. Nah, singkatnya, Aldera ini merupakan sebuah organisasi yang dibentuk oleh mahasiswa pada saat itu untuk meruntuhkan Orde Baru, yang dimana pada saat itu Soeharto masih berkuasa. Tapi mengejutkannya, aku suka banget dengan kisah dalam buku ini, bagaimana penulis menuangkan kisah itu dengan sederhana dan bisa kita ngerti gitu loh ya. Dan aku menikmati banget semua kisahnya, kayak bener-bener di otak aku itu kayak bisa terreplay, oh begini, dan yang paling menariknya adalah ada foto-foto yang bener-bener zaman dulu gitu loh, yang pada saat mahasiswa itu lagi demo, dan itu tuh bener-bener pada saat di tahun 1993an sampai 1996. Well, kalau misalnya kalian suka dengan kisah sejarah, mungkin buku ini cocok buat kamu. Kami ini bawa buku apa aja yang sudah kalian beli atau yang menjadi book haul kalian di bulan Januari. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Thanks for watching, have a nice day, see you next video. Bye bye.